Saya percaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini diizinkan Tuhan, disengaja, masih dalam skenario-nya Tuhan, dan tujuannya satu, untuk membentuk hati kita. Dan saya percaya segala sesuatu diizinkan Tuhan itu tujuannya satu, Tuhan mau hati kita, bukan mau yang lain. Kalau kita menghadapi masalah, kita menghadapi tekanan, menghadapi impitan, menghadapi problema, ada yang banyak hal, mungkin keluarganya yang di ujung tanduk, perkawinannya lagi masalah, keuangannya lagi berantakan, bisnis usahanya, semuanya tidak jelas di masa depan. Tapi kita percaya tangan Tuhan menyertai kita. Saya sudah membuktikan berkali-kali, bertahun-tahun saya melayani Tuhan. Tuhan saya tidak pernah mengecewakan saya. Tuhan saya selalu mencukupin semua kebutuhan saya. Dan kebutuhan itu bukan, kebutuhan saya selalu dicukupi dengan baik. Dan saya percaya Tuhan. Saya percaya, sangat percaya sekali. Saya kenal Tuhan saya yang saya layani siang dan malam. Dia selalu mencukupin semua kebutuhan kita tepat pada waktunya. Memang kadang diizinkan seakan-akan berlambat-lambat. Waktu berlambat-lambat kita seringkali ketar-ketir, tapi sebenarnya Tuhan sedang ngajarin bagaimana kita hidup di dalam iman, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 13, segala perkara. Alkitab ngomong segala perkara. Apapun juga itu, termasuk keluargamu, anakmu, orang tuamu, jodohmu, masa depanmu, usahamu, pabrikmu, kekhawatiranmu, sakit penyakitmu, kelemahanmu, segala perkara. Alkitab ngomong segala perkara, segala perkara. Artinya segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita alami. Saya tidak mengerti Bapak Ibu ngalamin apa. Tapi segala perkara dapat kutanggung. Kuncinya apa ya? Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita dapat menanggung segala perkara, kita dapat menanggung semua masalah, kita dapat menanggung semua problem yang ada. Ada mungkin Bapak Ibu ada yang terjerat hutang sampai miliaran, puluhan miliar mungkin. Usahanya rusak, keuangannya berantakan, atau mungkin sedang sakit penyakit. Segala perkara yang Bapak Ibu hadapin dapat kita tanggung, dapat Bapak Ibu tanggung kalau Bapak Ibu di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus Dia akan memberikan kekuatan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Kita harus tinggal di dalam Kristus. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita tinggal dalam Kristus? Kita di dalam Kristus artinya kita sungguh-sungguh percaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak hidup di dalam dosa, kita tidak hidup di luar kasih karunia, kita adalah hidup di dalam Kristus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Pak, saya kan masih berdosa, Pak, saya masih melakukan, masih punya kelemahan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih hidup dalam dosa, tinggalkan dosamu, minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes jelaskan, barang siapa mengaku dosa, Ia adalah Allah yang adil, Dia akan mengampuni semua dosa dan kelemahannya. Akuin dosamu dan tinggalkan semua dosa-dosa dan mencari Tuhan. Hari ini fokusnya jangan hidup di dalam dosa, hidupnya menyenangkan Tuhan. Bagaimana hidup menyenangkan Tuhan? Seperti Bapak Ibu yang memiliki hubungan baik dengan pasangan suami istrinya, Bapak Ibu akan tahu bagaimana menyenangkan pasangan hidupmu. Ketika Bapak Ibu belajar menyenangkan pasangan hidupmu, hidupmu akan bahagia, jauh dari problema dan masalah. Tapi ketika keributan terjadi, ujung pernikahanmu, keluargamu akan seperti neraka. Ketika Bapak Ibu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, kita ini adalah mempelai perempuan dan Kristus mempelai laki-laki. Harusnya kita membangun hubungan yang baik dengan Kristus. Bangun hubungan yang baik. Bagaimana membangun hubungan baik? Bergaul, berdoa, ngobrol, berjarak pribadi, mengalami sendiri. Saya nggak bisa susah menjelaskannya bagaimana membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tapi saya lakukan itu bertahun-tahun sampai hari ini setelah saya bertobat. Bapak Ibu bisa ngobrol di tempat doa, di kamar mandi, di mobil sambil nyetir, di dapur, di kantor, di mana saja berbicara, sharing dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan. Pakai mulutmu untuk ngobrol dengan Tuhan, bercerita dengan Tuhan. Ngomong, sembah Dia, menyembah Dia, di mana saja, nggak harus di gereja kok, nggak harus di kamar. Bapak Ibu sambil berjalan juga bisa ngomong, bercakap-cakap dengan Tuhan, berbincang-bincang dengan Tuhan, ngobrol, ceritakan semuanya segala terjadi. Lama-lama kalau kita ini membangun hubungan yang baik, seperti kita membangun hubungan yang baik dengan pasangan hidup kita akan lama-lama mengerti kelemahan dan kekurangan, kesukaan dan apa yang dia nggak suka. Sama ketika kita ini hidup bergaul dengan Tuhan, mengejar Tuhan hari demi hari, hidup kita pasti akan semakin ngerti. Kita nggak akan, kalau kita ini membangun hubungan baik dengan pasangan kita ini, kita nggak akan, mungkin kita akan
selingkuh, atau menyakiti dengan sengaja, atau berlaku kasar, bersikap kasar, juga sama. Ketika kita ini memiliki bergaulan hubungan intim dengan Tuhan, kita ini tiba-tiba tidak mau melakukan dosa, padahal ada kesempatan, tapi nggak melakukan. Takut apa? Takut menyakiti hati Tuhan. Kalau orang memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan seperti itu, dia pasti memiliki sikap hati yang benar. Dia tidak mau sembarangan. Dia akan sungguh-sungguh hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Dia akan melakukan apa yang Tuhan mau. Hidupnya akan benar-benar didedikasikan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Tidak mungkin dia akan melakukan dengan sengaja untuk melakukan dosa, atau melakukan pelanggaran, atau melakukan apapun yang melukai hati Tuhan. Sama seperti ketika kita ini semakin mencintai pasangan kita, kita tidak akan sengaja mau ngomong kasar, menyakitin, melukai perasaannya. Kalau kita jaga dan proteksi pasangan kita, supaya dia tetap bahagia dan senang dengan hidup kita. Bapak Ibu, sama juga hubungan kita dengan Kristus. Kalau kita ini memiliki hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu pasti tidak mau melakukan dosa, otomatis itu. Karena takut menyakiti hati Tuhan. Tapi orang yang tidak memiliki kedekatan dengan Tuhan, dia bebas melakukan dosa, karena hati nurani tidak berbicara lagi. Tapi ketika kita ini hari ini memulai memberikan hati kita kepada Tuhan, hidup kita kepada Tuhan, bergaul dengan Tuhan, dan tanpa sengaja atau disengaja kita melakukan dosa, tiba-tiba ada perasaan sakit yang tidak enak. Ada yang terasa dilukain atau disakitin, atau perasaan tidak enak dalam diri kita, dan kita perasaannya tidak enak, dan kita harus cepat-cepat mengaku dosa dan bertobat. Karena semua orang pasti akan memiliki perjalanan hidup dengan Tuhan masing-masing, pengenalan Tuhan dengan masing-masing, tingkat iman yang masing-masing. Tapi dengan berjalannya waktu, berjalan bersama Tuhan, terus bergaul dengan Tuhan, semakin hari semakin didewasakan, dewasakan. Kalau ngadepin masalah bukan lagi masalah. Karena yang dilihat bukan masalah, yang dilihat Tuhan yang menyertai setiap hari. Tuhan yang memproteksi, Tuhan yang membuktikan. Bapak Ibu, apa yang menjadi jaminan kehidupan kita di masa yang akan datang? Bapak akan lihat kondisi sekarang kayak begini. Bisnis susah, usaha susah, semuanya lagi susah. Terus masa depan nggak jelas. Memang masa nggak jelas. Tapi ada jaminan yang pasti yang Tuhan siapkan buat kita. Apa jaminan masa depan kita? Yang Tuhan jaminkan adalah kebaikan Tuhan di masa yang lalu. Kalau di tahun-tahun yang lalu Tuhan bikin mujizat, tahun-tahun yang lalu Tuhan bikin breakthrough, tahun-tahun yang lalu Tuhan bikin terobosan, Bapak Ibu hari ini mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami ujian, mengalami proses atau apapun juga, atau sakit penyakit, ketika Bapak Ibu bergantung sepenuhnya, Bapak Ibu dapat menanggung perkara itu di dalam Kristus. Dan tujuannya apa? Yesus yang dipermuliakan. Dari semua problem, dari semua masalah, dari semua tekanan, tujuannya satu, nama Yesus yang dipermuliakan. Harus nama Yesus yang dipermuliakan. Kalau kita menghadapi tekanan, masalah, proses, ujian, himpitan, atau apapun juga, sebenarnya Tuhan sedang ngajarin kita apa? Hidup kita bisa menjadi kesaksian buat orang lain. Tapi kalau hidup kita ini mulus, baik-baik saja, nggak ada masalah, Bapak Ibu mau saksi apa? Nggak ada sesuatu yang bernilai. Tapi ketika Bapak Ibu menghadapi masalah dan menang menghadapinya, menang terhadap dosa, menang terhadap godaan, menang terhadap tekanan, menang terhadap sakit penyakit, ujungnya apa? Nama Tuhan yang dipermuliakan. Ada kesaksian yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Nikmatin. Hari ini menghadapi goncangan, hadapi masalah dengan istrimu, hadapi masalah dengan istrimu, suamimu, nikmatin saja. Nikmatin bersama Tuhan. Di dalamnya pasti ada jalan keluar. Kalau ada masalah, Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Sebab Tuhan mau hati kita. Tuhan mau hati kita. Hati yang benar-benar fokusnya kepada Tuhan. Hati yang sudah dilembutkan dan dibentuk. Hati yang kesenangannya hanya menyukakan Tuhan. Menyenangkan diri Tuhan. Bukan menyenangkan diri kita sendiri. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu hadapi masalah, hadapi tekanan, dan Bapak Ibu bereaksinya tidak benar, artinya hatimu masih fokusnya untuk dirimu sendiri. Tapi ketika kita ini dikencet, atau ada masalah dengan pasangan hidup kita, dengan orang lain, dengan bos, atau siapapun juga, tapi reaksi kita ini tiba-tiba lebih lunak, harus bereaksi seperti Tuhan, itu artinya hati kita ini fokusnya sudah kepada Tuhan. Tapi kalau fokusnya pengen marah, pengen cari kambing hitam, pengen balas dendam, pengen
melampiaskan segala itu, artinya hati kita masih untuk diri kita sendiri, dan Tuhan pasti proses, Tuhan pasti bentuk, Tuhan pasti murnikan, dan pasti masalahnya akan diperpanjang tentunya sampai kita itu mengalami kemenangan. Baru masalah kalau kita udah hadapi dan kita mengalami kemenangan, baru akan menjadi kesaksian yang nama Tuhan tentunya dipermuliakan. Enjoy, nikmati hidupmu hari ini. Bapak Ibu menghadapi masalah, saya pernah menghadapi masalah yang rumit. Salah satu aset saya sampai mau disita bank, saya enjoy saja, dan sampai hari ini Tuhan proteksi, Tuhan jagai. Kita bisa tinggal dalam tempat yang nyaman, pakai kendaraan yang enak, semuanya everything diproteksi Tuhan. Tapi saya tidak fokus pada bagaimana Tuhan menyelesaikannya. Saya tidak fokus bagaimana saya diberkatinya, tapi saya fokus dengan bagaimana saya menyenangkan hati Tuhan. Itu jauh lebih penting. Bapak Ibu, kita harus belajar menyenangkan Tuhan. Itu hal yang penting. Bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan kalau kita nggak bisa bergaul? Bagaimana kita mengerti kehendak pasangan hidup kita kalau kita nggak pernah jarang ngobrol, jarang cerita, jarang tanya, jarang melakukan pembicaraan secara intim? Kita nggak akan ngerti. Tapi ketika kita ini bergaul terus setiap hari yang dibangun setiap hari, kita akan lama-lama mengerti. Semakin mengerti, oh ini tidak benar, oh ini benar. Lama-lama yang dikejar bagaimana hanya menyenangkan Tuhan saja, karena fokusnya Tuhan. Toh kalau ada kita diberkatin, pekerjaan kita diberkatin, ya kita memang harus tetap bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan, bisnis, pekerjaan, usaha, kerjakan dengan baik. Tuhan tanpa sadar, tanpa kita sadarin, tanpa kita ngoyo, tiba-tiba Tuhan berkati, tiba-tiba Tuhan koneksi. Karena yang kita kejar adalah kehendak Tuhan. Tapi orang-orang yang mengejar kekayaan, mengejar nama baik, mengejar ini, akhirnya apa? Ya Tuhan malah benturkan dengan banyak problem masalah karena hatinya tidak murni. Nikmatin saja hidup yang ada, nikmatin saja hari ini. Kalau ngadepin kita masalah, tekanan, goncangan, apapun juga itu. Bapak, Ibu mungkin hari ini keuangannya susah. Saya pernah mengalami titik keuangan saya susah, dan tetap hari ini diproteksi Tuhan, dijagain Tuhan kok. Bapak Ibu mesti kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, kenal secara pribadi, memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ketika kita memiliki pengalaman pribadi dan persoalan dengan Tuhan, itu yang membuat kita tuh yakin dan percaya Tuhan menyertai, Tuhan menjagai, Tuhan memproteksi, dan tujuannya Tuhan satu, supaya kita ini bisa bergaul dengan Dia, melakukan apa yang Dia suruh, melakukan apa yang Dia inginkan. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah dan tekanan, Tuhan sedang berurusan dengan hatimu. Pada titik tertentu cukup nikmatin, cukup tenang saja, senyum bersama Tuhan, banyak nyembah Tuhan. Sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Kalau Bapak Ibu menghadapi masalah nggak ada jalan keluar, seperti jalan buntu, tenang saja, Tuhan di ujung jalan buntu itu sedang menjawab penuh berkarung-karung jawaban atas semua permasalahan dan persoalan ini Bapak Ibu. Nikmatin saja kalau masalah hari ini terjadi, nikmatin bersama Tuhan, banyak nyembah Tuhan, bersyukur, nggak usah gerutu, nggak usah ngomel, jalan tiap hari bersama Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, banyak nyembah Tuhan. Ujungnya hidup kita ini sebenarnya hanya satu, menyenangkan Tuhan, nggak ada yang lain. Menyenangkan Tuhan, nggak ada yang lain. Ketika Tuhan disenangkan, Tuhan akan bawa kita pada pusat kehendak-Nya, dan akhirnya kita dipakai untuk jadi kepanjangan tangan Tuhan, dan tetap Tuhan yang dipermuliakan. Hanya kita cipratan berkat-Nya saja. Enjoy saja hari ini, nikmatin masalahmu, dan Tuhan tetap memberikan kekuatan sampai kamu mengalami kemenangan. Amin. God bless you.